Shalom. Marosema. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam satu persekutuan yang sangat indah mulia sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu di seluruh bumi ini hari ini ada perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, termasuk kita gereja Masih Injil Sangya Kalau, juga merayakannya. Sehingga itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peribadatan dan penyembahan kita kepada Tuhan tidak dibatasi oleh COVID-19. Wabah ini tidak akan menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Justru wabah COVID-19 ini akan membuat kita semakin kreatif dan terus pelayanan gereja kita secara kreatif dikembangkan dan kita terus mengupayakan suatu pelayanan yang benar-benar murni, suatu pelayanan yang benar-benar kembali ke Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peristiwa kenaikan Yesus itu terjadi setelah Yesus wafat atau Yesus meninggal. Pada saat Yesus mati, pada tanggal 2 perayaan kita rayakan pada tanggal 12 April 2020 kemarin di ibadat Jumat Agung, sekaligus kita merayakan dan menghayati perjamuan kudus. Lalu ketika hari kemudian Yesus bangkit di hari Minggu. Karena itu dalam kalender Masehi, sekaligus juga dalam penghitungan masa libur di negara kita, masa kebangkitan Kristus atau masa Paskah itu tidak menjadi libur nasional karena bertepatan peristiwa Paskah itu terjadi di hari Minggu, dan hari Minggu itu sudah merupakan hari libur secara nasional, secara otomatis. Itu yang menjadi alasan kenapa di kalender nasional kita tidak menemukan tanggal merah khusus bagi perayaan Paskah atau kebangkitan Kristus. Peristiwa itu terjadi di hari ketiga setelah Yesus mati di hari Jumat Agung. Ketika hari Yesus bangkit, dan setelah dia bangkit dia menjalani pembuktian ilahi sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia dalam kurun waktu 40 hari. Di hari ke-40 lalu ia naik ke surga. Hari ke-40 itu adalah hari ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita juga perlu memahami tentang bukti-bukti iman Kristiani kita, tentang perayaan gerejawi yang sejak dari abad mula-mula sampai sekarang itu menjadi bukti iman. Ada 5 bukti iman Kristiani yang perlu kita pahami dengan baik sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, perayaan Natal atau yang kita sebutkan kelahiran Yesus Kristus. Peristiwa Natal ini dihadirkan Allah bagi dunia ini sebagai bukti bahwa Yesus datang kepada manusia, bahwa Yesus datang di dunia ini dengan cara Allah untuk menghadirkan dia. Lahir di kandang yang hina,
di Bethlehem dengan seorang perawan, Maria sebagai ibunya dan Yusuf sebagai ayahnya. Peristiwa Natal sebagai bukti iman bahwa Yesus dihadirkan Allah sebagai bukti kasih-Nya bagi dunia. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti yang kedua adalah derita dan kematian. Sehingga itu dalam gereja kita merayakan yang namanya perayaan Minggu-minggu sengsara dan diakhiri dengan masa kematian Jumat Agung. Derita dan kematian ini dihadirkan bagi dunia oleh Allah sebagai bukti Tuhan merendahkan dirinya. Tuhan telah merendahkan dirinya, mengosongkan, bahkan sampai ke orang mati. Kerendahan Tuhan tidak seperti kerendahan kita manusia. Kerendahan Tuhan adalah sebuah kerendahan yang sempurna dan tidak palsu. Dia sebagai Tuhan lahir dengan kesederhanaan, tetapi justru dia mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa, sampai dia mati di kayu salib. Kita telah merayakannya itu dalam ibadah Minggu Sengsara dan peristiwa kematian Yesus. Ini sebagai bukti bahwa Yesus merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya. Bukti yang ketiga adalah Paskah atau kebangkitan. Paskah atau kebangkitan sebagai bukti dari keagungan Tuhan. Paskah dan kebangkitan sebagai bukti dari janji tentang persembahan yang sempurna, yaitu keselamatan. Sehingga itu kemarin waktu saya khotbah pernah dikatakan, saya mengatakan tentang bagaimana peristiwa Paskah itu sebagai persembahan agung dan inti, esensi penting dari sebuah peribadatan. Yaitu ibadah-ibadah kita sebenarnya inti utamanya adalah mesbah, persembahan. Dan Yesus sendiri telah memberikan dirinya dengan utuh sebagai persembahan Paskah, dan kebangkitannya membuktikan keagungannya, dan dia telah memberi janji tentang keselamatan itu. Bukti yang keempat adalah kenaikannya ke surga. Hari ini kita rayakan. Kenaikan ke surga memberikan bukti bahwa Tuhan siap sedia untuk menjadi penghubung antara dunia dan surga. Tuhan siap sedia untuk menjadi jembatan keselamatan. Karena dengan kenaikannya ke surga, maka Tuhan bersedia juga menjadi contoh, dan Tuhan bersedia untuk menjadi duta yang luar biasa, duta keselamatan yang membawa kabar sukacita bagi Allah Bapa di surga. Dan jaminan keselamatan itu akan didapatkan kepada orang yang bersedia untuk percaya kepadanya, bahwa dia adalah penghubung yang sempurna itu. Ini inti dari peristiwa kenaikan. Bukti yang kelima adalah pencurahan Roh Kudus. Nanti setelah beberapa minggu dari sini kita akan beribadah ibadah ketuanan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah sebagai bukti dari Tuhan menyertai. Roh Kudus dijanjikan oleh Allah dalam Kristus Yesus kepada manusia, dan setiap orang yang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah secara terus-menerus mengawal, menemani, menyertai, membimbing saya dan
dan saudara-saudara. Sehingga kita ada seperti ini. Karena bimbingannya, dialah yang diutus untuk menemani saya dan saudara-saudara. Dialah yang Immanuel, sejati yang dipersiapkan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat dari 5 bukti iman Kristiani ini, mulai dari Natal, derita, kematian, Paskah atau kebangkitan, kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, diawali dengan Immanuel. Lihat dalam peristiwa kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus, dikabarkan akan lahir seorang anak dan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ternyata Immanuel itu diawali dan menjadi bukti pertama. Immanuel menjadi bukti iman pertama, yaitu kehadiran dan penyertaan Tuhan pada saat Yesus lahir. Pembuktian yang luar biasa tentang Allah menemani manusia, Allah menyertai manusia. Dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus juga menyiapkan Roh Kudus untuk menemani manusia, Roh Kudus untuk menyertai manusia. Itulah Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sempurna keyakinan iman Kristiani. Karena itu jangan bimbang dan jangan ragu. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, kondisi sepahit apapun, seberat apapun pergumulan kita, mari kita imani 5 bukti iman Kristiani yang luar biasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, permasalahan atau pergumulan yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan orang banyak dan para murid ketika mereka menyaksikan suatu peristiwa ajaib dan mulia tentang Yesus terangkat ke surga. Namun sebelum dia terangkat ke surga, orang-orang yang ada di sekitaran itu bertanya, dan justru mereka membuat suatu permintaan yang tak disangka itu muncul di benak mereka. Permintaan yang kontekstual, permintaan yang benar-benar sesuai dengan kondisi Israel saat itu yang sedang tercerai-berai. Permintaannya adalah pemulihan Israel. Ayat 6 bacaan kita. Mereka menginginkan agar supaya Israel ini akan dipulihkan menjadi sebuah kerajaan yang kuat, menjadi sebuah kerajaan yang bebas, sebuah kerajaan yang terbebas dari belenggu penjajahan karena ketercerai-beraian mereka. Pemulihan ini diharapkan oleh orang banyak dan tentunya orang-orang Israel, termasuk para murid waktu itu kepada Yesus. Mereka sudah mulai sadar bahwa Yesus telah melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding dengan suatu keadaan biasa pada waktu mereka bersama Yesus masih hidup. Ketika Yesus bangkit dalam perjalanan kurang lebih 40 hari, pembuktian keagungan dan keilahian Yesus, mereka mulai sadar bahwa ternyata Yesus Tuhan yang luar biasa. Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi Yesus adalah Tuhan. Dan karena itu dari keyakinan seperti itulah mendorong mereka untuk memintakan sesuatu kepada Yesus, yaitu Israel dipulihkan. Mari kita lihat selanjutnya pada ayatnya yang ke-7. Apakah jawab Yesus? Ayatnya yang ke-7 jawabnya pada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ternyata apa yang diinginkan, apa yang dimintakan oleh orang banyak tidak sesuai yang diharapkan. Yesus justru mengatakan dengan tegas kepada mereka, kalau soal masa dan waktu, kalau soal sesuatu yang terjadi di dunia ini, kalau soal Israel, kalau soal pandemi COVID-19, kita tidak perlu mengurusnya. Kapan awalnya, kapan akhirnya. Kadang-kadang sekarang
menjadi masalah dan membuat kaburnya pemikiran-pemikiran orang begitu banyak tersesat dengan berbagai berita-berita yang kadang-kala menyenangkan tapi kadang-kala juga mendukacitakan. Berbagai prediksi-prediksi yang telah dilakukan baik oleh para ahli maupun oleh para peramal tentang awalnya COVID-19 dan juga akhir dari COVID-19. Ada prediksi mengatakan berakhir bulan Juni, ada prediksi mengatakan berakhir bulan Desember, ada berbagai macam, mungkin dengan kajian-kajian yang ilmiah yang telah dilakukan oleh mereka. Tetapi apakah prediksi-prediksi itu benar-benar terbukti? Nah, ini persoalannya. Sebenarnya dalam cerita ini Yesus sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu pusing masa dan waktu itu, karena itu berdasarkan penetapan Allah. Saya yakin di sini bahwa termasuk COVID-19 awal dan akhirnya itu berdasarkan penetapan Allah. Karena itu ikut saja apa yang disampaikan Yesus. Jangan pusing dengan itu, jangan urus itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapinya. Itu yang kita lakukan. Jangan lari dari kenyataan ini. Karena jangan lagi memutar-mutar balik tentang sebuah informasi-informasi yang pada akhirnya menyesatkan orang banyak. Banyak orang panik bukan karena takut terhadap COVID-19, tetapi orang panik karena takut mati. Itu intinya kan? Bukan karena takut COVID-19, tapi takut mati. Memang peristiwa wabah COVID-19 ini menggemparkan bumi ini. Kenapa? Karena viralnya luar biasa. Updatingnya terus berjalan setiap saat, setiap menit, setiap jam, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini, marilah kita benar-benar terus untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam kepentingan kebersamaan persekutuan kita. Sesuatu yang terbaik itu adalah sebuah jaminan kita untuk tetap terus berserah kepada Tuhan dan membuktikannya. Bukan cuma soal tutur kata, tetapi perbuatan. Apa yang kita perkatakan harus dibarengi dengan perbuatan yang seimbang. Sehingga itu orang yang beriman adalah orang yang mampu membuktikan apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Itu orang yang beriman. Jangan apa yang dia katakan A, tapi justru yang dia lakukan B. Tidak beriman. Dan orang yang beriman adalah orang yang benar-benar menjalani apa yang diinginkan oleh Kristus. Orang yang beriman dalam Kristus yang saya maksudkan, yaitu orang yang siap sedia terus untuk menerima kuasa Roh Kudus, dan orang yang bersedia terus untuk menjadi saksi. Nah, ini saksi yang dimaksudkan ini bukan saksi dusta, gitu. Kita banyak menemukan para saksi-saksi misalnya di dunia misalnya di dalam dunia pengadilan misalnya ada saksi. Bab definisi saksi itu orang yang benar-benar mengalami sesuatu. Jadi sebelum dia menjadi saksi, dia harus mengalami sesuatu. Dia mengalami penguasaan Roh Kudus. Para murid telah menjadi saksi yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengalami hidup bersama Yesus. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi saksi dalam kondisi kita tidak pernah hidup bersama Yesus secara alami? Kita bisa jadi saksi, tapi syaratnya adalah kita mengalami hidup dalam penguasaan Roh Kudus. Setelah kita hidup dalam penguasaan Roh Kudus, baru kita menjadi saksi. Menjadi saksi berarti kita sedang membawa damai, membawa sukacita, bukan membawa informasi-informasi yang menyesatkan, informasi hoax dalam dunia seperti ini. Informasi yang pada akhirnya membuat atau menciptakan kepanikan yang mendalam orang-orang di sekitar
berita-berita dan informasi yang kita dapatkan. Menjadi saksi, kita benar-benar mencerminkan pribadi Yesus. Inilah yang diinginkan oleh Yesus, menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Para murid harus mengerjakan itu. Saya dan saudara adalah para murid Yesus di masa kini. Mari kita terus menjadi saksi di tengah keadaan dunia seperti ini. Apa yang kita wartakan? Yang kita wartakan adalah kabar baik tentang Kristus. Karena Dia membawa damai, Dia membawa sukacita. Peristiwa kenaikan yang kita rayakan hari ini sebagai bukti bahwa Dia siap untuk menjadi jembatan keselamatan. Dia menghubungkan antara bumi ini dengan surga. Dia menghubungkan antara manusia dengan Allah. Dengan adanya kenaikannya, maka kita secara terus-menerus berhadapan dengan Allah dalam Kristus Yesus tanpa ada batasan. Bapak Ibu, dalam pemberitaan ketika Yesus mati di kayu salib, oleh kitab Injil dijelaskan tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Itu dalam pemberitaan kitab Injil. Pada saat Yesus mati di kayu salib, dari jam 12 sampai jam 3 jadi gelap. Peristiwa 3 jam itu terjadi, dan ada tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Kenapa seperti itu? Itu terjadi karena dengan adanya peristiwa kematian Yesus telah membuka tabir, membebaskan belenggu, pembatasan-pembatasan yang telah terjadi antara manusia dengan Allah. Karena di zaman dahulu, zaman Alkitab, ya, tidak sembarang orang ketemu dengan Tuhan. Kalau mau ketemu Tuhan, harus menghubungi para imam dulu. Kita tidak langsung memanggil Tuhan. Kalau kita mau minta keselamatan, kita harus membuat mezbah persembahan, mahal keselamatannya. Perjumpaan dengan Tuhan harus dituturkan semuanya. Keluhan kita, pergumulan kita dituturkan kepada imam. Imam melanjutkan kepada imam kepala. Imam kepala meneruskannya kepada Allah. Itu peristiwa itu harus dilakukan dalam sebuah peribadatan di bait Allah dengan pembatasan-pembatasan. Kematian Yesus merubah semua, tapi hancur sebagai bukti bahwa telah terjadi jembatan keselamatan, jembatan perjumpaan, penghubung antara manusia dengan Allah melalui Kristus. Sehingga itu ketika kita meyakini sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sebagai jembatan keselamatan kita untuk mendapatkan surga yang kekal. Di sana hadirat Allah. Dan itu saudara, peristiwa kematian ini sangat luar biasa buat kita sebagai salah satu bukti, salah satu dari 5 bukti iman Kristiani yang terus melekat dalam kehidupan kita. Belajar tentang Yesus tidak hanya belajar tentang Dia, tapi belajar tentang Yesus kita harus pahami 5 bukti iman Kristiani tentang Dia. Dan bukan hanya kita tahu, tapi kita rayakan, kita imani, kita hayati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih jemaatku yang ada di rumah, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Mari kita terus optimis menghadapi segala pergumulan kita. Mungkin lambat hari lepas hari keadaan seperti ini akan menjadi keadaan yang biasa. Di khotbah saya lalu saya katakan bahwa adanya keadaan yang biasa dengan keadaan yang luar biasa. Keadaan yang biasa adalah beribadah berkumpul orang banyak. Keadaan yang luar biasa adalah ibadah seperti ini. Dan bisa saja keadaan yang luar biasa ini akan menjadi keadaan yang normal baru atau new normal. Bisa saja kita akan terbiasa dengan kondisi. Dengan adanya COVID-19 mengajarkan banyak hal bagi kita. Dulu kita hidup tidak sopan. Dulu kita hidup kurang selalu mengabaikan
kita tidak menjaga pola hidup, melakukan pola hidup sehat. Pokoknya apa yang kita lakukan, yang kita lakukan tanpa dibatasi oleh apapun. Dulu kita hidup tidak disiplin misalnya, tapi dengan adanya COVID-19 ini kita sudah mulai hidup disiplin. Kesopanan berbicara dengan orang lain karena harus menggunakan masker, social distancing, jaga jarak, selalu mencuci tangan. Saya yakin di semua rumah-rumah ada tempat cuci tangan. Hidup bersih dan kita lakukan. Dan COVID-19 ini mengajarkan kita untuk terus hidup seperti itu. Kita tidak perlu pusing dan kita tidak perlu mencari tahu kapan berakhir COVID-19. Tetapi yang kita lakukan adalah mari kita hidup tertib. Mari kita hidup terus bersungguh-sungguh bergantung kepadanya dan memulihkan keadaan peribadatan kita yang dulu tidak berimbang antara tutur kata dan perbuatan. Sekarang kembalikan kepada keberimbangan yang utuh. Yang dulu kita tidak membiasakan hidup bersih, tapi sekarang kita mulai menormalkan suatu kehidupan yang bersih, mentaati segala aturan-aturan protokol kesehatan. Ini yang terbaik. Yang dulu kita tidak pernah memusingkan tentang yang namanya bantuan, diakonal dan sebagainya. Itu hanya sebuah pemberian, sebuah kepentingan. Tetapi sekarang pemberian itu adalah kesungguhan. Nah ini yang berubah. Dan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani. Jalani dengan sukacita. Jangan bersembunyi di balik semua ini. Tapi justru kita menghadapinya. Bagaimana kita menghadapi? Dengan sukacita. Kita meminta pertolongan Tuhan. Yesus sudah membuktikan dengan peristiwa kenaikannya ke surga, dia akan menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Dia akan menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Mintalah kepada dia, pasti dia akan memberikan. Yang kita minta apa? Yang kita minta adalah kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmah, sehingga dengan demikian kita terus siap untuk menghadapi segala tantangan, segala pergumulan, termasuk COVID-19. Dulu hubungan rumah tangga, hubungan keluarga kita mulai rapuh. Tapi dengan adanya sekarang ini, walaupun hanya melalui media sosial, kita terjalin hubungan dengan begitu indah antara keluarga. Ini hal yang luar biasa. Perubahan inilah yang sedang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita berjuang dan mari kita terus menyatakan diri dengan sungguh bahwa kenaikan Kristus adalah sumber keselamatan bagi kita. Amin.